Buah kedondong buah cabai, dimakan dengan Pak Danu. Miss Ririn ucapkan selamat pagi, semoga semua sehat selalu. Oke, anak-anak kelas 4, hari ini kita masih akan membahas tentang apresiasi karya seni. Nah, kalau hari ini kita akan melihat materi apresiasi karya seni berdasarkan kesesuaian fungsi dan keindahannya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan tahapan apresiasi karya seni. Ada banyak hal yang dapat dijadikan dasar penilaian kita untuk mengapresiasi karya seni, misalnya tentang kesesuaian warna, yang kedua tentang fungsi karya seni tersebut, yang ketiga tentang unsur keindahannya. Jadi karya seni biasanya memiliki unsur keindahannya sendiri. Ada dua cara mengapresiasikan karya seni. Yang pertama tentang kesesuaian fungsi. Yang kedua tentang unsur keindahannya. Yuk, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama tentang kesesuaian fungsi. Ada dua hal yang ada di kesesuaian fungsi. Yang pertama adalah fungsi estetik. Yang kedua adalah fungsi aplikasi. Apa sih fungsi estetik itu? Nih, fungsi estetik. Karya seni dikatakan berfungsi estetik jika karya seni tersebut sengaja dibuat untuk dinikmati keindahan saja. Misalnya lukisan-lukisan Avandi, atau misalnya kalian membuat kemarin itu gambar. Nah, itu juga berfungsi sebagai estetik atau hanya bisa dinikmati keindahan saja, tidak bisa dipakai ataupun digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Ada juga fungsi aplikasi. Fungsi aplikasi. Suatu karya seni dikatakan berfungsi aplikasi jika karya seni tersebut sengaja dibuat untuk digunakan atau difungsikan sebagai alat, wadah, pakaian, perhiasan, atau hiasan bangunan. Nih, kalau di fungsi aplikasi sendiri, kita bisa melihat, kita bisa menggunakan, tidak hanya dinikmati sebagai keindahan, tetapi kita juga bisa menggunakannya. Nih, jika dinilai dari unsur kesesuaian fungsi, biasanya dalam kenyataannya, suatu karya dapat mengalami penyimpangan fungsi. Ini berarti suatu karya seni tidak difungsikan sebagaimana tujuan penciptanya. Misalnya pembuatan gerabah tidak difungsikan sebagai tempat air, tetapi menjadi benda hiasan atau elemen estetik. Nih, pada sebuah taman ini sering berikan contoh. Nih, ada gambar taman. Nih, ada gerabahnya di sini. Biasanya ini untuk tempat air, tapi di sini digunakan untuk hiasan taman tersebut akan menjadi indah. Yang kedua tentang unsur keindahan. Pada awalnya, benda-benda pakai memiliki bentuk yang sangat sederhana. Sebagai contoh, tempat minum dari tanah liat hanya berupa kendi dengan bentuk-bentuk yang kurang variatif. Jadi, hanya berbentuk kendi dari tanah liat. Tetapi sekarang bentuk-bentuk benda pakai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Misalnya botol tempat minum. Tempat minum yang kalian pakai biasanya sekarang sudah dari plastik atau aluminium dan lain sebagainya. Nih, perkembangannya dalam bentuk dan bahan juga dialami oleh benda pakai lain. Misalnya apa? Mebel. Mebel, contohnya apa? Kursi dan meja. Yang dulunya kursi dan meja hanya digunakan untuk tempat duduk dan hanya untuk menaruh barang. Sekarang sudah berkembang ya. Sudah ada yang untuk hiasan taman, ada yang di depan itu sudah mengalami tidak hanya bentuknya seperti itu, ada yang bentuknya lingkaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang kalian tunggu adalah tugas SPDP. Yang pertama, kalian mengerjakan soal dari Google Form. Linknya sudah Miss Ririn berikan ya tadi pagi. Dikerjakan paling lambat pukul 8:30 malam. Oke, selamat mengerjakan. Bye.